Tuh ibu dengan sedekahnya sebutir korma dibagi dua buat dua anaknya, dia bisa masuk surga karena sebab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel bersama Nabi Muhammad SAW. Yang pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membahas berkenaan dengan amal-amal yang ringan, amal-amal yang sepele, tapi mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hadis yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, di mana diceritakan dari seorang sahabat mengenai keadaan Sayyidatina Aisyah. Dari Sayyidatina Sa'sa'ah. Sayyidatina Sa'sa'ah ini menceritakan satu peristiwa di dalam kehidupan Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, dakhalat ala Aisyata imra'atun ma'aha ibnatani laha. Satu hari masuk menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seorang perempuan. Yang perempuan ini membawa dua orang anak perempuan. Jadi emak-emak bawa atau menggendong anak perempuan dua orang. Fa'atatha salasa tamaratin. Maka Sayyidatina Aisyah memberi perempuan ini 3 butir korma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Kemudian Sayyidatina Aisyah memberikan masing-masing 1 butir korma kepada orang-orang ini, kepada ibunya 1, kepada anaknya 1, kepada anaknya 1 lagi, begitu. Dapat jatah 1-1. Summa sada'atil baqiyatu bainahuma. Kemudian si ibu ini ngelihat anaknya belum kenyang. Namanya makan 1 korma belum kenyang. Itu korma jatah dia dibelah 2. Kemudian si ibu karena dia lihat anaknya ini belum kenyang, ya, maka jatah dia itu dibelah 2, dibagiin lagi ke anak-anaknya. Ya. Maka Sayyidatina Aisyah itu heran gitu, melihat kejadian semacam itu. Gitu. Ya, artinya sampai segitunya perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsathu. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Sayyidatina Aisyah menceritakan peristiwa tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'ajabuki. Apa yang bikin kamu heran?" Begitu. Apa yang bikin kamu heran dengan perilaku ibu? Ibu ya pasti berbuat seperti itu kepada anaknya. Dan yang paling penting, laqad dakhalat bihil jannah. Tuh ibu dengan sedekahnya sebutir korma dibagi 2 buat 2 anaknya, dia bisa masuk surga karena sebab itu. Begitu. Ya, jadi itu amalnya ringan. Ya, cuman korma dibelah 2 dibagi ke anak-anaknya itu bisa masuk surga. Ya, tetapi bisa begitu karena memang sedekah ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalullahu illa thayyib." Barang siapa bersedekah sebutir korma dari mata pencaharian yang halal, dan Allah memang tidak menerima kecuali hanya dari yang halal, wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka Allah terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Artinya dengan penuh kehormatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa yurabbiha li sahibihi.
Ya, yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah akan merawat sedekah yang berupa satu butir korma itu buat pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, seperti kalian itu merawat anak anak kuda kalian. Seperti kalian merawat anak kuda kalian dari kecil, korma itu dirawat juga oleh Allah Subhanahu wa taala hatta takuna misral jibal, sampai dia dari segede gini atau segede gini jadi segede gunung. Dan dia bisa masuk surga hanya dengan sebab sedekah yang ringan seperti itu. Ya, jadi jangan kita cela satu amaliyah yang ringan, karena belum tentu ganjarannya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas, menjadikan hamba-hamba Allah yang mampu berbuat kebaikan walaupun kecil, tapi kita berharap kebaikan yang kecil itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.